Jadi, di video kali ini adalah video terakhir untuk mata kuliah keterampilan membaca yang akan membahas tentang pahlawan nasional di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Siapa sih dia? Jadi, kita akan membahas tentang Cilik Riwut. Siapa sih itu Cilik Riwut? Jadi, Cilik Riwut adalah seorang legenda, tokoh sentral sekaligus pahlawan asli Dayak Kalimantan Tengah yang namanya sudah terukir kuat dan tertoreh di sejarah dan benak masyarakat Bumi Tambun Bungai. Sepak terjangnya dalam karir kemiliteran, politik, perjuangan, dan pembangunan di Kalimantan Tengah sudah tidak diragukan lagi. Jadi, Cilik Riwut lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah 2 Februari 1918. Cilik Riwut yang dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai orang hutan dalam tanda petik karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan. Ia adalah pecinta alam sejati, juga sangat menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika masih belia, ia telah 3 kali mengelilingi Pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki, naik perahu, dan rakit. Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di sekolah perawat di Purwakarta dan di Bandung. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan tentang 6 fakta tentang Cilik Riwut. Fakta pertama yaitu putra asli suku Dayak. Cilik Riwut, pendiri organisasi Pakat Dayak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di tahun 1938. Beliau mendirikan organisasi tersebut dengan tujuan mengangkat derajat suku Dayak baik di bidang politik, sosial, hukum, bahkan budaya. Cilik Riwut adalah salah seorang yang cukup berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia telah mewakili 185.000 rakyat terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 tumenggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta 17 Desember 1946. Tapi lebih penting dari itu, Cilik Riwut lebih mementingkan persatuan suku Dayak itu sendiri. Fakta yang kedua yaitu tentang pemimpin pasukan penerjun payung pertama TNI Angkatan Udara. Nah, jika kalian pernah mendengar atau tahu Paskas TNI AU, nah, Paskas atau pasukan khas yang dimiliki oleh TNI AU tidak lepas dari andil Cilik Riwut. Beliau menjadi komando pasukan penerjun pertama Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947 oleh pasukan MN1001 yang ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang diperingati setiap 17 Oktober. Waktu itu pemerintah Republik Indonesia masih di Yogyakarta dan pangkat Cilik Riwut adalah Mayor TNI. Pangkat terakhir dari Cilik Riwut adalah Marsikal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga yaitu tentang jurnalis yang produktif menerbitkan buku. Nah, sebelum terjun di bidang militer, Cilik Riwut memutuskan menjadi wartawan pada tahun 1940. Beliau menjadi pemimpin redaksi dari majalah Suara Pakat. Di tahun yang sama pula, beliau menjadi koresponden harian Pemandangan. Ketertarikannya dalam dunia penulisan tidak berhenti meski di tahun 1942 saat pendudukan Jepang. Ia mulai berhenti berkiprah di dunia pers karena Jepang datang. Setelah Indonesia merdeka, ia sempat menuangkan pemikirannya dalam beberapa buku seperti Kalimantan Memanggil pada tahun 1958, Kalimantan Membangun pada tahun 1979, dan Manaser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur pada tahun 2003. Fakta yang keempat yaitu didesak rakyat untuk mendirikan provinsi baru. Nah, rakyat yang merasa Cilik Riwut punya karisma sama seperti Bung Karno.
Selain itu, kedekatan dengan rakyat di Kalimantan Tengah membuat beliau didesak oleh rakyat Sampit dan Kota Waringin kala itu untuk membentuk provinsi ke-17 yakni Kalimantan Tengah. Dan tepat di tanggal 23 Mei 1957, berdirilah provinsi ke-17 yakni Palangkaraya. Setahun setelah Provinsi Kalimantan Tengah berdiri, beliau diangkat menjadi Gubernur Kalimantan Tengah periode 1958 sampai 1967. Lanjut, fakta yang kelima yaitu tentang pahlawan nasional Indonesia. Jadi, Ciliriwut adalah salah satu putra Dayak dari suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KNIP. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa. Penetapannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 108/TK tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998. Merupakan wujud penghargaan atas perjuangan pada masa kemerdekaan dan pengabdian membangun Kalimantan Tengah. Oke, fakta yang keenam atau fakta yang terakhir yaitu tentang angka 17. Nah, jadi ada beberapa orang yang memiliki angka favorit seperti kalian yang menonton video ini pasti juga punya angka favorit. Nah, Ciliriwut juga begitu. Beliau sangat fanatik dengan angka 17. Tanpa sengaja juga, Kalimantan Tengah menjadi provinsi ke-17 yang lahirnya bertepatan dengan pemerintahan Republik Indonesia Kabinet ke-17. Belum lagi desa Pahandut yang menjadi cikal bakal ibu kota Kalimantan Tengah merupakan desa ke-17 dihitung dari Sungai Kahayan atau Sungai Dayak Besar. Selain itu, entah kebetulan atau bukan, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987 yang bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan karena menderita penyakit liver atau hepatitis dalam usia 69 tahun. Kemudian dimakamkan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara dan jalan utama di Palangkaraya. Oke guys, jadi sekian video saya untuk penugasan ulangan akhir semester mata kuliah keterampilan membaca dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nina Kuena Hadi Putri SSSPD MPD. Jadi, see you on the next video guys. Bye bye.